Aspirasi daerah-daerah tidak mendapatkan akomodasi yang sepadan dengan perannya, sehingga muncul gejolak di beberapa daerah, ibarat tungku panas yang tak henti mendidih. Hidupkanlah kembali semangat proklamasi. Demikian seperti yang disampaikan oleh Bung Karno. Semangat proklamasi, yakni semangat rela berjuang mati-matian dengan penuh idealisme dan dengan mengesampingkan segala kepentingan diri sendiri. Semangat proklamasi adalah semangat persatuan yang bulat mutlak dengan tiada mengecualikan suatu golongan dan lapisan. Daerah yang maju dan makmur adalah fondasi penting bagi terciptanya daya saing nasional. Kita terus mendorong langkah yang sinergis antara pemerintah dengan DPR RI, DPD RI, dan lembaga-lembaga negara yang lain. Sidang paripurna bersama Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR telah 3 kali dilaksanakan dan tahun ini memasuki sidang yang keempat. DPR, DPD, dan pemerintah diharapkan bekerja sama erat dalam mengemban amanah yang diberikan rakyat dengan penuh dedikasi dan penuh tanggung jawab. Pelajaran dari momentum sidang yang berlangsung pada 16 Agustus ini, DPD dan DPR perlu bekerja sama dalam mengawal jalannya pemerintahan yang demokratis dalam rangka mensejahterakan rakyat seluruh Indonesia. DPR sebagai perwakilan partai politik dan DPD sebagai perwakilan daerah yang sama-sama dipilih langsung oleh rakyat memiliki peran yang sama strategisnya sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 199 Ayat 5 dan Pasal 268 Ayat 5, sidang bersama ini menunjukkan DPD RI semakin berperan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem checks and balance tidak hanya sekedar jargon dan teori, namun diharapkan memiliki makna yang konkret dalam menjalankan roda sebuah negara. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI hingga periode kedua ini telah menorehkan sejumlah tinta emas. Peran ini dijalankan oleh alat kelengkapan DPD yang terdiri dari pimpinan, panitia musyawarah, komite-komite yang terdiri dari Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan Komite 4, panitia perancang undang-undang, panitia urusan rumah tangga, badan kehormatan, panitia akuntabilitas publik, panitia hubungan antar lembaga, dan kelompok DPD di MPR. DPD terlibat penuh dalam pertemuan antar pimpinan lembaga tinggi negara yang membahas masalah nasional. DPD secara aktif turut mengusulkan dan membahas rancangan undang-undang bersama DPR terkait daerah istimewa Yogyakarta hingga pengesahan. DPD melakukan dengar pendapat dengan sejumlah menteri, pejabat negara, lembaga tinggi negara, dan pengelola perusahaan negara BUMN. Terlibat aktif dengan sejumlah elemen masyarakat, membahas permasalahan bangsa, menjaring aspirasi daerah, serta mengontrol jalannya pemerintahan yang demokratis. DPD menjadi penengah dan mediator menyelesaikan konflik yang disebabkan adanya pemekaran daerah dan gesekan horizontal di sejumlah daerah seperti Papua, Madura, Lampung, dan lainnya. Dewan Perwakilan Daerah juga turut menyelesaikan pemulangan TKI yang bermasalah dari Arab Saudi, Hong Kong, Malaysia, dan sejumlah negara lainnya. DPD juga bergabung dengan gerakan perempuan anti-trafficking dan Migran Care yang mencegah perdagangan perempuan dan perlindungan TKI di luar negeri. Dalam rangka menjaga pulau terluar dan daerah perbatasan, DPD secara kontinu terus melakukan pemantauan, mediasi, dan penyerapan aspirasi dari masyarakat di daerah perbatasan.
DPD RI juga turut menjalankan fungsi diplomasi dan hubungan antar negara tetangga. DPD terlibat dalam forum dan pertemuan internasional serta komunikasi yang intens dengan sejumlah duta besar dan pejabat negara sahabat. Bencana alam yang melanda sejumlah daerah di Indonesia, DPD turut aktif berpartisipasi dalam memberikan bantuan, pemulihan, serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar bencana alam bisa ditangani dengan baik. DPD peduli dan serius mendorong semua pihak meningkatkan ketahanan pangan nasional dengan lebih memperhatikan nasib petani. DPD turut serta dalam menyeleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sebagai bahan pertimbangan di DPR. DPD juga menggagas pertemuan sejumlah tokoh nasional dalam membahas problem bangsa Indonesia dan menggagas sebuah pemerintahan yang ideal, bersih, terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hingga periode kedua ini, DPD telah menunjukkan kinerjanya. Ini dibuktikan dengan 414 produk yang terdiri atas usul RUU, pandangan dan pendapat, pertimbangan, hasil pengawasan, dan usul DPD terkait prolegnas. Sejumlah prestasi tersebut menggambarkan betapa penting dan strategisnya peran dan fungsi DPD RI dalam rangka memajukan daerah dan mensejahterakan rakyat seluruh Indonesia. Untuk itu, pada tanggal 14 September 2012, DPD mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan hak dan kewenangan DPD sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Gugatan DPD atas Undang-Undang MD3 ini juga dikuatkan dengan gugatan yang sama oleh 56 kelompok masyarakat yang terdiri dari 16 lembaga dan 40 perorangan ke Mahkamah Konstitusi. Sidang pleno Mahkamah Konstitusi tanggal 27 Maret 2013 mengabulkan sebagian gugatan DPD RI. Amar putusan 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukannya di bidang legislasi, Dewan Perwakilan Daerah menjadi setara dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dalam mengusulkan dan membahas rancangan undang-undang terkait dengan daerah. Mahkamah Konstitusi memutuskan DPD RI berhak dan atau berwenang mengusulkan rancangan undang-undang tertentu dan membahas rancangan undang-undang tertentu sejak awal hingga akhir. Mahkamah Konstitusi juga memutuskan DPR, DPD, dan pemerintah menyusun program legislasi nasional atau prolegnas. Terhadap perjuangan menata sistem ketatanegaraan Indonesia, DPD RI mendorong perubahan kelima Undang-Undang Dasar 1945 secara komprehensif. MPR RI merespon ini dengan membentuk tim kerja kajian sistem ketatanegaraan Indonesia, sekaligus menjadi alat kelengkapan MPR RI. DPD RI memperjuangkan 10 isu strategis yang terdiri dari memperkuat sistem presidensial, memperkuat lembaga perwakilan, memperkuat otonomi daerah, calon presiden perseorangan, pemilahan pemilu nasional dan pemilu lokal, forum privilegiatum, optimalisasi peran Mahkamah Konstitusi, penambahan pasal hak asasi manusia, penambahan bab Komisi Negara, dan penajaman bab tentang pendidikan dan perekonomian. Dalam mengawal jalannya pemerintahan yang berorientasi untuk mensejahterakan rakyat, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan dan putusannya pada 27 Maret yang lalu telah mengembalikan hak konstitusional DPD RI sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Dengan itu, bersama DPR RI dan juga bersama Presiden dalam mewujudkan bangsa yang lebih maju, lebih sejahtera dan berkeadilan dalam ridho Tuhan Yang Maha Esa akan lebih mudah lagi tercapai. Sidang bersama antara DPR dan DPD
seperti yang akan segera berlangsung pada hari ini. Secara politis juga, symbolically menunjukkan bahwa negara ini memiliki dua lembaga atau yang biasa disebut bicameral. Masing-masing lembaga memiliki kewenangan yang sekali lagi intinya atau muaranya adalah pada upaya menjadikan rakyat sejahtera, bangsa ini tetap utuh secara berkelanjutan. Dewan Perwakilan Daerah sudah terlibat dalam memperjuangkan kepentingan daerah, seperti memperjuangkan bagi hasil pengolahan sumber daya alam, pemekaran daerah, pajak, dan otonomi daerah. DPD juga berperan aktif dalam menyelesaikan berbagai konflik horizontal, mengawal undang-undang terkait dengan daerah, penanggulangan bencana, dan menjaring aspirasi daerah untuk diperjuangkan ke pemerintah pusat. Kedepannya, pasca putusan Mahkamah Konstitusi, DPR dan DPD harus terus meningkatkan komunikasinya dalam sistem checks and balance yang lebih proporsional dan akuntabel. DPD sebagai lembaga yang merepresentasikan perwakilan daerah harus memiliki peran penting sebagaimana peran dan fungsi yang dijalankan oleh DPR. Sidang bersama adalah sebuah kemajuan politik Indonesia pasca reformasi. Namun yang lebih penting, bagaimana meningkatkan peran dan fungsi DPD sebagaimana amanat undang-undang agar suara daerah lebih didengarkan. Sidang bersama antara DPR dan DPD ini sebenarnya merupakan tonggak yang sangat signifikan bagi pembangunan parlemen kita ke depan. Jadi MK sebetulnya tidak meng-create hak yang baru. MK itu hanya memulihkan kembali hak legislasi DPD yang selama ini dikebiri oleh Undang-Undang MD3 dan Undang-Undang P3. DPD dan DPR harus lebih mendorong terjadinya desentralisasi pembangunan secara merata. Pembangunan tidak hanya tersentral di Jakarta, namun merata ke pelosok daerah yang kini masih ada kesenjangan.